Kita lanjutkan diskusi kita, Mas Timothy. Kalau di segmen sebelumnya Pak Rian bilang impres, kalau dari KSP seperti apa? Ya tentu kami terima kasih Pak atas sarannya begitu, dan kami akan sampaikan kepada Presiden, kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu. Tapi pada prinsipnya begini, meskipun impres ini belum terbit, tapi instruksi Presiden secara lisan sudah disampaikan di berbagai kesempatan begitu. Bahkan terakhir kemarin di acara Partai Golkar, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan menyiapkan segala sesuatunya dalam penanggulangan bencana, lalu perbaikan infrastruktur dan juga potensi menghadapi bencana ke depan begitu. Bahkan Presiden menyampaikan bahwa kita akan menambah 200 helikopter untuk menghadapi potensi bencana di tahun 2026 secara bertahap tentu ya. Jadi komitmen Presiden sudah jelas Pak, instruksi Presiden kepada kami semua jajaran baik di pemerintah pusat maupun daerah juga sudah jelas begitu. Bahkan Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan agar seandainya nanti BNPB membutuhkan anggaran biaya tambahan, nanti akan diberikan begitu. Dan kami juga terima kasih kepada DPR begitu, bahwa DPR sudah menyetujui dana on-call Pak sebesar 4 triliun rupiah seandainya nanti diperlukan oleh pemerintah dalam proses penanganan bencana dan juga fase rehabilitasi dan rekonstruksi begitu Mbak. Jadi intinya kita pemerintah all out dan kami ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dan kami akan terus berupaya sebaik dan semaksimal mungkin begitu. Oke. Terakhir saya mau ke Pak Bupati, Pak Gus Irwan. Kalau menurut Anda ada nggak yang ingin disampaikan, mungkin mumpung di sini ada KSP, ada juga Pak Rian, ada yang ingin disampaikan Pak mengenai apa yang diharapkan dan juga ingin segera didapatkan untuk wilayah Tapanuli Selatan? Ya, itu tadi saya kira kan kalau BUMN kan milik negara juga begitu ya, karena di sini ada PTPN 4 dan beberapa desa dusun kami juga ada yang berdampingan langsung dengan PTPN, dan saya sudah mengunjungi beberapa desa yang berdampingan dengan PTPN itu. Saya memiliki temuan 2 wilayah dan masyarakatnya pun kemudian sudah trauma untuk kembali, itu kemudian minta direlokasi. Nah, karenanya kemudian kami berharap PTPN nanti melalui Mas Timothy, mohon izin Mas, mungkin bisa untuk pinjam pakai dulu nanti untuk huntara dari masyarakat kita, karena terlalu lama mereka di tempat pengungsian. Mohon maaf nih bahwa pengungsian kami itu belum di tenda-tenda yang standar, katakanlah itu banyak masih yang sangat darurat, sehingga kalau itu segera BNPB sih sudah juga mendorong kami ke arah sana, sehingga mungkin dalam waktu dekat sesuai dengan keputusan rapat kami tadi dengan BNPB yang berada di Tapsel dan seluruh Forkopimda di Tapanuli Selatan, segera di beberapa desa yang memang sudah tidak layak lagi desa itu untuk dihuni karena keamanan, kami akan mengajukan pinjam pakai di lokasi PTPN. Karena juga bahkan ada korban kami 26 orang di satu desa itu adalah karena runtuhan dari kebunnya PTPN yang berbatasan langsung dengan desa-desa yang desa tersebut di namanya Desa Batu Godang. Tapi sekali lagi kami yakin ya pemerintah pusat sudah memberikan perhatian luar biasa, ya kan. Lalu sebetulnya ya Pak Menteri SDM bersama Dirut PLN, Dirut Pertamina juga sudah hadir bahkan di Tapsel. Saran saya ke Pak Darmawan misalnya Dirut PLN, karena di periode lalu saya adalah Ketua Komisi 7 DPR RI, pernah mengalami satu kepulauan Nias itu gelap gulita. Lalu waktu itu saya dengan Pak Menteri dan Dirut bersepakat mengeroyok gitu, kita masukkan orang sebanyak-banyaknya karena memang waktu itu di satu pulau saja. Nah itu kemarin kami sarankan dan luar biasa saya kira responnya. Sudah setelah beliau kembali besok langsung daerah-daerah yang tetangga kami tidak terkena dampak bencana ini personilnya semua dikonsentrasikan di sekarang lebih dari 100-an orang di Tapanuli Selatan dari PLN, karena di tetangga kami Tapteng misalnya tidak ada gardu induk yang rusak. Ini hanya persoalan jaringan saja karena yang banyak longsoran, jalan putus sehingga jaringannya banyak yang terputus, sehingga sebetulnya ini butuh memang personil yang banyak, tidak terlalu
tidak terlalu sulit. Memang mereka kesulitannya adalah pada saat akses tidak terbuka. Nah, itu yang kami kemudian bekerja sama dengan seluruh personil yang ada. TNI Polri luar biasa. Tadi juga Wakil Panglima TNI datang juga ke sini gitu ya. Dan personil TNI dari provinsi semua juga banyak hadir di Tapal Selatan. Demikian juga dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, dari Medan, semua. Saya kira ini satu hal, saya pikir keindonesiaan kita yang sangat kuat untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati situasi yang memang bagi kami sangat berat karena 13 dari 15 kecamatan terdampak bencana. Itu sebetulnya kesulitan kita sehingga mungkin agak terasa lambat barangkali gitu ya, karena sangat luas cakupannya. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Terakhir saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, sebagai penutup Pak, singkat saja, kalau nanti Inpres sudah nih, apa yang bisa dilakukan? Nomor satu, membuatnya dulu. Inpres dibuat tidak hanya oleh Presiden, tapi disupport oleh komunitas. Kita juga support itu. Kedua, apa yang dilakukan? Eksekusi cepat. Itu eksekusi pertama adalah di masalah anggaran. Dengan demikian anggaran tidak bermasalah. Kedua, operasional di lapangan. Sekarang ini saya lihat operasi di lapangan masih belum cepat. Ekskavator cuma satu tadi. Jadi dengan memang percepatan dan percepatan. Dengan demikian Inpres ini akan melindungi, memayungi semua orang untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih aman lah. Jadi memang Inpres untuk percepatan ini diperlukan agar apa? Presiden mempunyai payung hukum yang kuat, dukungan anggaran yang itu itu administrasi benar, dan kemudian jangan lupa Inpres ini jangan menjadi milik Presiden. Tapi milik seluruh rakyat. Jadi kalau perlu tanyakan masyarakat, perlu apa Inpres kayak gimana? Itulah perlu namanya kolaborasi government. Duduk bersama begitu ya? Iya, jadi ini milik bersama. Public policy itu milik bersama, bukan milik Presiden. Everybody have. Baik, tentu kita berharap pemulihan yang terbaik. Terima kasih Mas Timothy, terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Bupati. Semoga Pak Bupati dan juga seluruh warga di sana sehat semua, dan semoga apa yang diharapkan oleh warga bisa segera didapatkan, pemulihan di sana bisa cepat dilakukan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak.